Semangat pagi anak-anak, kali ini saya akan membahas terkait 10 soal yang pertemuan sebelumnya sudah saya bagikan kepada kalian semua dan sudah kalian kerjakan di classroom. 10 soal tersebut kaitannya materi tentang konflik sosial dan faktor penyebab konflik. Mari kita bahas bersama-sama dari soal yang nomor 1. Pembangunan fasilitas fisik di wilayah perkotaan sangat pesat dan disertai dengan penggusuran rumah penduduk. Sebagian penduduk yang diuntungkan cenderung bersikap setuju terhadap penggusuran, sementara kelompok yang dirugikan menolak penggusuran. Munculnya kelompok pro dan kontra atau konflik pada masyarakat perkotaan tersebut disebabkan oleh faktor. Jawabannya apa? Jawabannya adalah D. Perbedaan mata pencaharian masyarakat. Kenapa? Jawabannya D. Kenapa kok bukan A, B, C, atau E? Di sini ada kunci dari kalimat dalam soal. Kita lihat, sebagian penduduk yang diuntungkan cenderung bersikap setuju terhadap penggusuran, sementara kelompok yang dirugikan menolak penggusuran. Jadi, ini sangat jelas berkaitan dengan mata pencaharian masyarakat. Masyarakat yang diuntungkan bisa jadi dia dalam ranah pekerjaannya didukung dengan adanya fasilitas fisik yang dibangun oleh pemerintah tersebut. Tetapi bagi masyarakat yang kategori dirugikan jelas-jelas menolak penggusuran karena mereka tentunya akan kehilangan mata pencaharian mereka selama ini. Jadi menimbulkan konflik sosial baru di tengah-tengah masyarakat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Begitu ya. Kita lanjut nomor 2. Nah, konflik antara suami dengan istri sering berlangsung terbuka di hadapan anak-anak mereka. Kehangatan keluarga kian hari kian menghilang dengan dalih kasihan kepada anak-anak. Maka mereka tidak bercerai. Meskipun sudah tidak serumah, dampak negatif konflik tersebut bagi ketenangan batin anak-anak mengakibatkan. Nah, pertanyaannya, dampak negatif konflik yang diakibatkan oleh adanya masalah di dalam rumah tangga. Konflik antara ayah dan ibu, pastinya itu menimbulkan dampak negatif kepada anak. Berkaitan dengan psikis anak, apa yang terjadi? Jawabannya jelas-jelas E. Anak-anak resah dan berubah pikirannya. Kalau yang A, pekerjaan dalam keluarga terbengkalai, itu bisa mengarahnya ke ekonominya ya, ekonomi rumah tangganya. Kerukunan dengan tetangga terganggu, itu lebih mengarahnya ke sosialnya. Silaturahmi dengan keluarga besar sudah tidak ada lagi, itu juga mengarahnya ke sosialnya. Kehidupan ekonomi keluarga lancar, itu juga lebih mengarah ke ekonominya. Ini lancar ya, bukan lancar. Nah, jadi jawabannya E. Anak-anak menjadi resah, menjadi gelisah, pikirannya juga menjadi tidak tenang, sikap dan kepribadiannya juga menjadi berubah. Bisa jadi anak-anak yang tinggal di dalam keluarga yang broken home itu tingkat atau cara berpikirnya akan berbeda dengan mereka yang tinggal dalam keluarga yang harmonis. Nomor 3. Saat penyelenggaraan pilkada sering terjadi konflik antara kelompok pendukung konflik antara pendukung calon pemimpin daerah, pro kontra, setuju dan tidak setuju. Di antara mereka dapat menimbulkan banyak keresahan, kerugian, dan kerusakan dalam masyarakat.
Dalam tinjauan sosiologis, faktor penyebab terjadinya konflik tersebut adalah apa coba? Coba, yang A, kualitas calon pemimpin. Bisa, banyaknya jumlah partai itu tidak nyambung dengan soalnya. Karena di sini yang ditanyakan pro kontra di antara mereka dapat menyebabkan keresahan, kerugian, dan kerusakan masyarakat. Maksudnya, pro kontra itu dengan adanya penyelenggaraan pilkada antara kelompok pendukung A dan kelompok pendukung si B. Oke, berarti tidak nyambung. Rendahnya pendidikan politik tidak ada dibahas di sini ya. Benturan kepentingan, nah bisa jadi. Kekayaan calon peserta tidak nyambung juga. Jadi antara A dan B. Oke. Kualitas calon pemimpin. Kualitas calon pemimpin itu juga bisa dilihat atau menjadi salah satu sebuah cara bagaimana menarik dari suara rakyat atau suara masyarakat. Tapi kita lihat lagi, di soal tidak ada kaitannya dengan kualitas calon pemimpin. Yang ditanyakan adalah kenapa sih setiap kali ada suatu pilkada, kemudian di dalamnya pasti muncul banyak sekali masalah. Karena masing-masing kelompok dari pendukung calon pemimpin tersebut pasti punya cara atau punya integritas untuk memilih atau memperkenalkan si calon pemimpin daerah tersebut. Pasti kan punya tujuan masing-masing. Lah itu berarti jawabannya adalah yang D, benturan kepentingan politik. Itu ya. Ya, nomor 4. Sebuah perusahaan swasta bergerak di bidang pertambangan melakukan pengeboran di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Akibat pengeboran tersebut muncul cairan lumpur dengan volume yang sangat banyak, sehingga berdampak pada tenggelamnya beberapa desa. Sebagian korban, warga menuntut ganti rugi lahan dan hilangnya mata pencarian kepada perusahaan. Konflik antar warga dengan pengusaha tersebut disebabkan oleh, jawabannya adalah ulah manusia tidak mengindahkan teknologi. Kita simpan dulu. Bencana alam yang mempengaruhi kondisi psikologis. Bisa juga bencana alam yang memicu terjadinya sosial konflik. Bisa juga perbedaan kepentingan antara warga dengan pengusaha. Oke. Perusahaan kebudayaan dapat disebabkan oleh bencana alam. Maksudnya perubahan kebudayaan dapat disebabkan oleh bencana alam juga bisa. Tapi menurut saya itu jawabannya adalah D, perbedaan kepentingan antar warga dengan pengusaha. Ya memang konfliknya itu berawal dari adanya musibah pengeboran lumpur di daerah Sidoarjo. Jadi karena suatu perusahaan swasta itu melakukan pertambangan atau bergerak di bidang pertambangan itu melakukan pengeboran di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Kemudian akibat pengeboran tersebut muncullah suatu bencana baru, cairan lumpur dengan volume yang sangat banyak. Otomatis kan itu merugikan masyarakat di sekitar tempat tinggal tersebut. Banyak beberapa desa yang kemudian tenggelam, kemudian banyak juga warga masyarakat yang kemudian kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencahariannya, seperti itu. Nah, tapi yang di sini itu ditekankan sebagai korban, warga menuntut ganti rugi lahan dan hilangnya mata pencarian kepada perusahaan. Artinya warga itu punya kepentingan
yang berbeda dengan pengusaha. Mungkin ya sebatas pengusaha itu pingin atau ya hanya sekedar memberikan ganti rugi saja, tapi kan warga di sini menginginkan ganti rugi yang sesuai dengan apa yang mereka merasa dirugikan seperti itu. Jadi di situ menimbulkan konflik baru. Mungkin perusahaannya mengganti ruginya hanya separuh harga, tapi warganya mintanya yang harga penuh. Kayak misalnya contohnya seperti inilah, ketika kita kehilangan satu rumah dengan harga 1 miliar, tapi di situ mungkin pihak perusahaan karena yang diganti rugi itu kan nggak cuma satu rumah saja, tapi bisa ribuan rumah, bahkan satu desa mungkin sampai puluhan rumah, ratusan rumah lah. Mengganti ruginya itu nggak sesuai dengan 1 miliarnya, tapi mungkin separuhnya lah. Masyarakatnya tidak terima, itu bisa menimbulkan konflik baru. Jadi kayak ada perbedaan kepentingan gitu antara masyarakat atau warga dengan pengusahanya. Jadi ini jawabannya yang D ya. Nomor 5. Seorang wanita yang berasal dari suku Minangkabau akan menikah dengan pria dari suku Jawa. Berdasarkan sistem kekerabatan adat Minangkabau yang menganut matrilineal. Masih ingat matrilineal itu apa? Ayo. Matrilineal itu adalah garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Ya. Maka keturunan wanita harus meminang pria. Akan tetapi pihak mempelai pria tidak menyetujui sistem pernikahan tersebut. Hal ini berdasarkan adat Jawa, yaitu keluarga mempelai pria seharusnya meminang mempelai wanita. Konflik tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan apa? Perbedaan ya jelas sekali kebudayaan. Jadi yang kita tahu, yang namanya kebudayaan, yang namanya adat, kebiasaan, itu di setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Tidak bisa dipungkiri. Terkadang kita yang sama orang Jawa saja, kalau sudah beda kota, sudah beda daerah, satu kota, beda daerah pun terkadang adat kebiasaannya itu berbeda. Apalagi kalau kita sudah melihat masing-masing masyarakat itu berbeda suku. Nah, itu pasti sudah berbeda pula cara atau kebiasaannya. Dari kasus ini, konflik tersebut disebabkan karena adanya perbedaan kebudayaan antara kebudayaan suku Minangkabau dengan kebudayaan Jawa. Nomor 6. Konflik politik yang terjadi antara pendukung partai yang berbeda, masing-masing kelompok saling mencari kesalahan dan menjatuhkan lawannya. Bahkan seringkali harus sampai berurusan dengan hukum. Konflik ini disebabkan oleh apa? Jawabannya adalah perbedaan kepentingan antar kelompok yang berbeda dan ingin menang. Di sini jawabannya adalah yang E. Nah, karena masing-masing kelompok biasanya akan saling mencari kesalahan, menjatuhkan lawannya supaya mereka bisa menang. Nomor 7. Konflik merupakan bagian dari dinamika masyarakat. Bahkan, menurut Marx, konflik tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Karena konflik yang akan membuat masyarakat itu berkembang dan berubah. Seperti halnya konflik yang masih banyak terjadi dalam konteks masyarakat yang majemuk. Seringkali kita menemukan konflik antar kelompok di masyarakat yang dipicu karena adanya perbedaan pemikiran. Kelompok-kelompok yang berbeda secara ideologi saling menilai ideologinya yang paling tepat untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan faktor penyebab konflik adalah
A. Saling menunjukkan sikap etnosentrisme secara berlebihan. Kenapa saya memilih jawaban yang B, bukan jawaban yang A atau yang lain? Karena di sini jelas, seringkali kita menemukan konflik antar kelompok di masyarakat yang dipicu karena perbedaan kepentingan, dan kelompok-kelompok yang berbeda secara ideologi saling menilai ideologinya paling tepat untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini paling tepat. Padahal kita walaupun memiliki kebiasaan yang berbeda, adat yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, itu nggak boleh loh kita mengunggulkan kebudayaan kita masing-masing, atau misalkan menganggap kalau kebudayaan kita itu paling benar. Sedangkan sikap etnosentrisme itu kan sikap yang menunjukkan atau menggambarkan suatu kelompok masyarakat yang menganggap bahwa kebudayaannya itu paling benar, paling bagus, paling baik di antara kebudayaan-kebudayaan yang lain. Gitu. Nomor 8. Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia tidak dapat lepas dari pengaruh yang ditimbulkan oleh kemajemukan yang dimiliki. Konsekuensi logis yang harus dihadapi masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang majemuk adalah ada 2 proses sosial. Apa saja? Jadi, proses sosial itu proses sosial yang mengarah ke perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. Jadi, di sini adalah konflik dan integrasi. Jadi, konflik itu bisa mengarah ke permusuhan, persaingan, sedangkan integrasi itu lebih mengarah ke persatuan, kedaulatan. Jadi jawabannya adalah A. 9. Konflik sosial yang terjadi di suatu daerah melibatkan antara suku asli dengan suku pendatang. Suku asli melihat ada persoalan dengan kehadiran suku pendatang yang memiliki perbedaan kebiasaan, kultur, dan agama. Sedangkan secara umum, masyarakat pendatang dapat dikatakan memiliki kesejahteraan ekonomi yang lebih baik dibandingkan masyarakat asli. Kecemburuan sosial antara suku asli dengan pendatang menjadi penyebab konflik sosial. Dari ilustrasi tersebut, fungsi adat untuk menciptakan ketertiban sosial adalah, jawabannya adalah A, untuk pedoman bertingkah laku dan bersikap antar anggota masyarakat. Nomor 10. Konflik yang kadang-kadang terjadi dalam kelompok generasi tua dan generasi muda ditandai dengan adanya perbedaan pandangan, sikap, tingkah, laku, dan tutur kata. Contoh konflik antar generasi tersebut umumnya disebabkan oleh faktor jelas umur. Jadi di sini kan ada generasi tua, ada generasi muda. Biasanya itu sering terjadi suatu konflik karena ya perbedaan pandangan, pengetahuan, sikap, tingkah laku, bahkan sampai dengan tutur kata. Jadi konflik antar generasi tersebut umumnya disebabkan oleh faktor usia. Oke, demikian pembahasan 10 soal terkait dengan konflik sosial dan faktor penyebab konflik. Sampai bertemu di video selanjutnya. Next, tetap semangat pembelajaran jarak jauh, oke?